Kuasa kehidupan, inilah kuasa yang bekerja di antara orang percaya. Amin. Saya percaya bahwa ada kuasa kehidupan yang bekerja di dalam hidup kita. Haleluya. Kuasa kehidupan yang bekerja di antara orang percaya. Dan kuasa kehidupan itu adalah terang. Dan terang itu selalu menang atas kegelapan. Amin, saudara. Begitu terang itu datang, kegelapan akan sirna. Jadi itu saya mau ingatkan kembali kepada seluruh sidang jemaat. Inilah kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Mari saya akan ajak kita membaca satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 4. Disambung pasal 5 ayat 26. Di dalam dia ada hidup. Di dalam dia. Siapa dia itu? Yesus. Di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 5 ayat 26 berkata, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Allah itu adalah Allah yang memiliki kehidupan. Dia adalah Allah yang self-existent. Dia adalah Allah yang hidup dari kekal sampai kekal. Kalau kita semua hidup karena kita menerima kehidupan, kita diberi kehidupan oleh Allah. Tapi kalau Allah itu hidup karena dia memang hidup. Dia self-existent. Dia hidup dari kekal sampai kekal. Soal itu ketika Musa bertanya, siapa namamu ya Tuhan? Tuhan Allah berkata, namaku adalah Aku, I am. Sebenarnya kata I am ini hanya Tuhan yang bisa ngomong. Aku ini aku. Karena dia memang hidup. Sebab itu mari kita kembali mengingat, percaya, berpegang kepada firman Tuhan. Bahwa Yesus itu adalah kehidupan. Di dalam dia ada kehidupan. Dan dia itulah sang hidup itu. Tidak ada yang lain. Dialah terang yang sesungguhnya. Walaupun kegelapan berusaha untuk menguasai bumi. Dan memang kitab Yesaya menubuatkan bahwa kegelapan itu akan menguasai bumi. Tetapi dikatakan kita memiliki terang yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya. Kuasa kehidupan itu. Jadi itu kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes. Selalu ada hidup kan. Firman yang hidup. Air hidup. Mata air. Sungai hidup. Roti hidup. Apalagi semua pasti ada hidup, terang hidup. Sebab itu saya percaya, walaupun sepertinya kematian itu mencekam, tapi kita ada di dalam kehidupan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Yesus itu membawa kehidupan. Amin. Saudara berhubungan dengan Tuhan, akan ada hidup yang mengalir. Saudara membaca firman Tuhan, itu adalah firman yang hidup. Dan kalau kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, itu adalah makanan yang membawa kehidupan. Sebab itu mari kita bangkitkan iman kita. Jangan takut, jangan panik. Tenang, percaya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya akan mengajak kita melihat bersama bagaimana waktu Yesus ada di muka bumi. Bagaimana Yesus menyatakan kehidupan itu. Yaitu dia membangkitkan orang mati. Ada 3 kali Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama yaitu membangkitkan anak dari Yairus. Siapa Yairus itu? Dikatakan Yairus itu kepala rumah ibadah dari orang-orang Yahudi. Tapi dia punya iman kepada Tuhan. Walaupun dia penganut agama Yahudi, tapi dia melihat bagaimana Yesus itu punya sesuatu. Sehingga ketika anaknya sakit keras, seorang gadis berusia 12 tahun, masih kecil. Dia datang kepada Yesus, dia berkata, Tuhan tolong anakku. Kita tahu bersama cerita ini cukup populer karena dimuat di dalam 3 kitab Injil. Bagaimana Yesus di tengah jalan sempat tertahan oleh seorang wanita yang mengalami pendarahan. Kemudian dia memegang jumbai baju Yesus dan dia sembuh. Nah saudara-saudara dikatakan tidak berapa lama kemudian datang berita. Dia sedang menuju rumah Yairus ini saudara.
Tiba-tiba dari arah rumah itu datang berita. Sudah, Yairus, gak perlu susah-susah. Gak perlu ngerepoti guru. Karena anakmu sudah mati. Saudara-saudara bisa bayangkan bagaimana hati seorang Yairus. Bisa saja dia dalam hatinya mengeluh, ya, menyalahkan, oh gara-gara orang itu tadi sampai gak nututi anakku sudah mati. Tapi Tuhan Yesus berkata, tenang Yairus, haleluya. Ini firman Tuhan juga berkata kepada kita, tenanglah, amin. Tenang, jangan takut, anakmu akan sembuh, haleluya. Firman yang sama datang, tenang. Dan apa yang terjadi kita tahu bersama saudara-saudara. Ketika Yesus sampai di tempat itu memang sudah meninggal. Orang-orang sudah menangisi. Wah, mereka sudah meratap dan sebagainya. Tapi Yesus berkata, tenang semuanya. Anak ini tidak mati, tetapi dia sedang tidur. Haleluya. Kemudian dia masuk. Dan yang terjadi yaitu apa? Talita kum. Haleluya. Hai anak gadis, bangunlah. Dan anak itu kembali sembuh. Saat itu juga rohnya kembali. Dan dia mengalami kehidupan. Haleluya. Tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, wah udah terlambat ini, udah itu. Tidak ada yang terlambat bagi Tuhan Yesus. Amin, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Maut dikalahkan. Saat itu terjadi kebangkitan, kehidupan, kuasa kehidupan itu dinyatakan, saudara. Haleluya. Saya percaya mujizat ini masih terjadi. Mungkin saudara-saudara saat ini mengatakan, aduh sudah terlambat, sudah ini, sudah itu. Percaya, saudara. Kuasa kehidupan itu ada di antara kita dan sedang bekerja. Yang kedua, dalam cerita yang kedua kita tahu, di dalam Lukas pasal 7, yaitu Yesus membangkitkan anak muda Nain. Dalam cerita ini saudara, Yesus sedang berjalan dari Kapernaum tempat tinggalnya. Ya, dia tinggal di Kapernaum saudara. Jadi selama Yesus melayani itu dia tinggalnya di Kapernaum. Dan dia berjalan menuju kota Yerusalem. Karena kota Nain itu letaknya antara Kapernaum dan Yerusalem. Dan dia melewati sebuah kota yang bernama Nain. Haleluya. Nain ini sebuah kota yang indah sebenarnya. Dari namanya aja sudah indah. Kenapa? Nama Nain itu artinya padang rumput yang hijau. Haleluya. Green pasture. Mengingatkan kita kepada Mazmur 23 bukan? Dia membimbing aku ke air yang tenang. Membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Di Nain. Jadi kota Nain itu artinya padang rumput yang hijau. Saya pikir kota Nain ini pastinya subur ya. Sehingga sampai diberi nama Nain, padang rumput yang hijau. Tetapi, saudara, apa yang dia jumpai? Sementara Yesus berjalan menuju kota Nain. Dari kota Nain keluar sebuah rombongan berkabungan. Rombongan ratapan, saudara-saudara. Karena ada seorang pemuda yang meninggal. Digotong keluar dari Nain. Dan sangat tragis. Mengapa? Karena ibu daripada pemuda ini janda dan anaknya satu-satunya mati. Sudah bisa bayangkan. Anak cuma satu, sudah janda. Anak cuma satu, mungkin ini yang menjadi tumpuan harapan dari ibu ini. Sekarang anak itu mati. Dan digotong keluar dari Nain untuk dimakamkan. Rombongan kematian keluar dari Nain. Kota yang konon adalah kota yang indah. Tapi sementara rombongan itu keluar dari Nain, ada rombongan yang kedua, yaitu rombongan kehidupan. Haleluya. Sementara perarakan kematian keluar menyerbu, tapi ada peraraan kehidupan. Yesus bersama murid-muridnya, dia berjalan masuk menuju kota Nain. Ketemulah dua rombongan ini, saudara. Dan apa yang terjadi? Yesus, dia berkata berhenti sejenak. Karena dia tahu masalah yang terjadi. Dan dia melihat kesedihan dari ibu itu. Firman Tuhan mencatat bahwa dia hatinya jatuh. Timbul belas kasihannya. Dan dia berhenti sejenak. Dia mengatakan berhenti sejenak. Jangan menangis ibu. Mungkin ada di antara saudara. Saudara sedang menangis. Hati saudara sedang hancur. Saudara sedang mendapatkan sebuah kesedihan yang luar biasa. Maka Tuhan Yesus berkata, jangan menangis ibu. Haleluya.
sebuah sapaan yang manis, bukan? Jangan menangis. Dan dia sentuh keranda yang berisi mayat itu, saudara-saudara. Dan dia berkata kepada mayat itu, "Hai anak muda, bangunlah." Dan seketika itu juga anak muda itu duduk, bangun, dan bangkit kembali. Haleluya. Kuasa kehidupan. Di mana Yesus ada kuasa kehidupan. Bukan hanya sekedar membangkitkan orang mati. Kita tahu, saudara-saudara, di mana-mana terjadi mujizat, di mana ada Yesus, kematian itu seperti di stop. Proses kematian itu berhenti. Dan perarakan kematian itu juga berhenti. Dan saya percaya perarakan itu sekarang kembali ke kota Nain dengan sorak-sorai, membawa sebuah kemenangan. Haleluya. Nah, itulah sebabnya mengapa kita harus berdoa. Doa itu bersekutu dengan Tuhan yang hidup ini. Doa itu menyerap kehidupan dari Allah, baik bagi diri kita. Dan doa itu bagaikan perarakan. Kita undang kuasa itu bekerja, terutama dalam diri kita pribadi, dalam rumah tangga kita. Yang ketiga, adalah cerita yang sudah sangat populer kan, di dalam Yohanes pasal 11, yaitu bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Saudara bisa membaca itu dalam Yohanes 11, tapi ada satu ayat yang menarik sekali di dalam cerita ini, yang saya kutip di sini, dikatakan maka menangislah Yesus. Ya memang kita tahu bahwa kematian itu identik dengan sebuah kesusahan, ratapan air mata. Lah kok Yesus menangis? Apa Yesus ini juga sama dengan kita? Tidak sama. Yesus menangis bukan menangis seperti kita karena kita tidak berdaya. Karena Yesus tahu apa yang akan dilakukannya tahu. Tapi mengapa Yesus menangis? Saya percaya Yesus menangis itu menangisi respons manusia. Menangisi bagaimana dia melihat manusia itu begitu tidak ada harapan. Bagaimana manusia itu dicekam oleh kematian. Bagaimana saudara-saudara dosa itu mengakibatkan kematian. Memang kematian itu produk dari dosa. Saudara masih ingat bukan di kitab Kejadian? Tuhan Allah berkata kepada Adam, pada hari engkau makan buah ini, engkau akan mati. Jadi kematian itu produknya dari dosa. Bukan cuma itu, saudara, kita lihat umur manusia ini makin hari makin, kalau masih zaman Adam dan Hawa, itu 900 sekian umurnya. Tidak ada yang mencapai 1000, nggak ada. Tapi karena 1000 itu satu harinya Allah. Tuhan berkata nggak sampai satu hari kamu mati. Dan umur itu makin hari makin pendek, makin pendek, makin pendek. Itulah dosa, kematian. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus sudah mengalahkan dosa. Amin. Yesus sudah mengalahkan kematian. Dia sudah mematahkan belenggu dosa. Dan kita tahu bersama Lazarus yang sudah 4 hari. 4 hari itu sudah mulai proses pembusukan ya. Yesus berkata, Lazarus keluar. Dan Lazarus juga keluar. Haleluya. Untung Tuhan menyebut nama Lazarus. Kalau Tuhan cuma ngomong, hai orang mati, keluar, semua keluar nanti. Karena itu kuasa, itu firman itu. Ada hidup, ada kehidupan. Baca firman ini. Ini firman hidup. Di dalamnya ada kehidupan. Banyak baca firman. Pokok saya beritahu ya. Semua yang berkaitan dengan Yesus ada kehidupan. Ingat perkataan saya. Semua yang berkaitan dengan Yesus ada kehidupan di situ. Apakah saudara membaca Alkitab? Apakah saudara menyembah Tuhan? Memuji Tuhan? Berdoa? Dan perjamuan suci? Semua itu ada kehidupan. Ada kuasa kehidupan di dalamnya. Makanya saudara banyak mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Sebelum saya akhiri khotbah ini saudara. Masih ada satu hal lagi yang saya ingat. Di dalam kitab Bilangan pasal 21. Cerita ini memang beberapa kali sudah saya angkat bukan. Bagaimana satu saat karena bangsa Israel itu terus bersungut-sungut terus. Berdosa akhirnya Tuhan marah. Dan Tuhan angkat perlindungan. Tuhan itu sebenarnya memagari mereka. Mereka itu berjalan di padang gurun itu tidak pernah mereka itu mati karena kepanasan ya toh. Mati karena tidak punya air, kehausan. Coba saudara baca sama kita. Pernah enggak? Tidak pernah. Tidak ada ceritanya mereka itu mati karena kehausan. Mati karena kelaparan. Termasuk mati karena digigit ular. Padahal padang gurun itu banyak ularnya. Jadi itu ketika mereka sudah keterlaluan. Tuhan Allah mengangkat pagar itu. Sehingga ular-ular itu pun mulai masuk
keluar semua dan masuk ke perkemahan. Ular tedung gitu saudara. Nah menggigit mereka sehingga saudara-saudara, seluruh perkemahan itu dikuasai dengan kematian. Banyak yang mati di situ. Saat itu mereka berseru-seru kepada Tuhan bertobat. Dan Tuhan berkata kepada Musa, "Oke Musa, sekarang kamu buat ular-ularan dari tembaga. Taruh di sebuah tiang. Katakan kepada mereka, yang tergigit ular, pandang kepada ular tembaga itu. Dan kamu akan hidup." Siapa ular tembaga itu sudah tahu. Karena Alkitab sudah menjelaskan di Yohanes pasal 3, 14, 15, 16. Bahwa itulah Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Dia yang memikul dosa manusia. Dia yang digigit oleh ular tembaga itu. Dia sekarang yang menanggung dosa-dosa kita. Pandang kepada Yesus, maka engkau akan hidup. Jangan pandang kepada yang lain. Banyak orang memandang kepada manusia, ya toh? Memandang siapa? Tidak ada lain. Saudara harus memandang kepada Yesus. Haleluya. Pandang kepada Yesus. Di situ ada kehidupan. Jangan pandang kepada yang lain. Pandang kepada Yesus. Haleluya. Pandang kepada ular tembaga itu. Pandang kepada Dia yang tergantung di atas kayu salib. Kita akan makan dan minum tubuh dan darahnya. Di situ ada kehidupan. Haleluya. Mari pada akhir daripada firman Tuhan, saya ajak kita membaca sebuah ayat yang luar biasa. Bahwa tubuh dan darah Yesus ada kehidupan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 54 dan 55. Saya baca, dengan iman percaya. Haleluya. Ada kuasa di dalamnya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Bukan hanya yang sementara, bahkan sampai kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Tuhan Yesus memberkati.